Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mercedes GLC merupakan versi crossover atau SUV dari Mercedes-Benz yang setingkat dengan C-Class. Pokoknya yang depannya GL, A itu setingkat A-Class, E itu setingkat E-Class, dan S itu setingkat S-Class. Tapi yang ini ada tambahan lagi, yaitu coupe. Dikupekan lagi. Ini adalah Mercedes-Benz GLC Coupe. Merupakan saingannya BMW X4 yang pernah kami review sebelumnya. Anda lebih suka yang mana bentuknya? Tolong komentar di bawah. Atau isi pooling yang sudah kami sediakan. Untuk mobil yang ini merupakan pilihan yang termahalnya. Nama panjangnya itu adalah Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe AMG Line Facelift. Yes, ini adalah versi faceliftnya. Sebelum kami sampaikan apa saja yang berubah pada facelift ini, kami sampaikan dulu impresi kami terhadap tampilannya karena kami belum pernah mereview GLC Coupe. Yes, ini adalah sebuah coupe, suatu SUV atau crossover yang coupe. Tandanya itu adalah di ini yang kecil dan belakang ini mengecil. Terus terang kami tidak terlalu suka dengan bentuk kekupean suatu SUV apapun, ya. Tapi entah kenapa lebih enak dilihat tuh X4 dibanding ini sih. Nggak, tapi dua-duanya nggak enak dilihat. Tetap enak dilihat. Kami tidak suka SUV itu harus berotot gede gitu. Ini coupe, agak aneh. Tapi sebenarnya lama-lama kalau dilihat mata kita akan terbiasa dan enak juga dilihat. Kalau lama-lama, ini ada unsur keseksian, kebahenolan pantatnya ini. Jadi dari depan ke belakang itu seakan melebar, ya. Apalagi ini fendernya juga dilebarin untuk khusus belakangnya. Kemudian apa saja yang di faceliftkan pada mobil ini? Tampilan luarnya, ini trim AMG Line, jadi yang bertampang paling sangar dibanding dengan trim yang lain. Sebelumnya itu seperti ini, sekarang jadi lebih bagus, agak lebih melebar. Kemudian headlampnya LED High Performance Headlamp. Sekarang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Terlihat sangat lebih modern. Dan yang keren juga adalah sennya. Lampu belakangnya juga jauh lebih bagus dan modern. Ini knalpotnya pasti ada yang hilang. Bukan knalpot asli ini aslinya dari dalamnya, tapi lumayan lah. Masih lewat lubang yang sama. Kemudian velgnya. Nah, ini kami jauh lebih suka dibanding dengan sebelumnya. Lebih berkesan kencang. Seberapa kencang mobil ini? Jangan tutup videonya. Nonton sampai habis. Kembali ke velg. Velg depan belakangnya ini belang. Sama-sama ring 20, tapi bannya depan 255/45. Luar biasa lebarnya. Namun belakangnya lebih gila lagi. 285/40. Ini macam lebarnya ban-ban supercar. Bentuknya itu membuat jadi lebih berdaging. Mungkin lebih tepat berotot. Dan kini keluar masuk mobil sampai menyalakan mobil sudah keyless. Karena Mercedes kadang-kadang membuatnya tanggung. Menghidupkan mesinnya pakai keyless, tapi membuka pintunya tetap dipencet. Yang ini aman, dua-duanya ada. Kemudian bagasinya. Yang ini buka tutupnya tidak bisa pakai kaki, tapi nanti yang untuk dijual di Indonesia bisa pakai kaki tanpa harus menyentuh pintu sama sekali untuk buka tutupnya. Dalam bagasinya ini cukup luas, tapi tidak luas sampai ke atas karena ini adalah coupe. Tidak ada spare tire karena ini sudah dikasih tire repair kit. Lebih baik. Tempat di bawah sini juga lumayan besar yang harusnya buat ban serep. Apabila jok belakang dilipat bisa rata lantai, bisa tidur-tiduran, dan cara melipatnya itu hanya memakai jari. Oke, sekarang duduk belakangnya. Belakangnya ya. Memang pada suatu mobil coupe yang terkorbankan bukan hanya ruang bagasi tapi headroom. Khususnya di belakang. Tapi ini lumayan masih tersisa 1-2 jari headroomnya. Legroomnya lumayan. Ini di belakang posisi nyetir kami masih hampir 1 jengkal. Kaki bisa masuk. Terus ada armrest. Nah, ini lumayan nyaman belakangnya. Tapi
karena roofnya pendek, jadi terasa agak gelap dan kacanya kecil. Anda ini panoramic roof, jadi terasa lebih terang begitu. Di belakang ini tidak banyak apa-apa. Lihat ada tempat ini, terus ada 2 cup holder, bottle holder bisa juga. Terus ada 2 AC di belakang, bisa dibuka tutup dengan cara diputar, tapi tidak ada apa-apa lagi, tidak ada untuk kontrol AC-nya, tidak ada charger dan lain-lain, nggak ada. Hanya ini dan plastik murah bagian sini. Ya masih oke. Belakang ada tweeter dan mid-range. Burmeister. Kemudian duduk di depannya. Oh iya, mengenai interiornya, ini full hitam. Joknya ini adalah kombinasi antara kulit dan suede. Sebenarnya kami tidak tahu ini kulit-kulit amat atau tidak. Desain dashboardnya itu tidak jelek, tapi gara-gara A-Class yang baru atau Mercedes-Mercedes yang baru-baru, ini bentuknya jadi biasa saja. Kami tidak suka bentangan kayu besar di tengah-tengah sini, dan AC yang masih bulat-bulat itu. Tapi ini materialnya semuanya bagus, empuk-empuk, kecuali plastik yang di sini. Layar tengah sudah MBUX. Untuk mobil tes ini masih belum mendapatkan layar yang besar, tapi untuk market Indonesia GLC 300 Coupe akan mendapatkan layar yang besar dan instrumen clusternya akan mendapatkan LCD, full LCD. Ya, luar biasa kan? Yang dikontrol pakai trackpad ini. MBUX. Jadi bisa, hey Mercedes. Dia belum bangun. Ntar tunggu dia bangun. Hey Mercedes. What can I do for you? I'm cold. Can you say that again, please? I am cold. Please select a contact. Cancel, salah kok kontak sih. What would you like to do? Change the temperature to 20 degrees. Ayo I'm dong. setting the temperature on the front passenger side to 20 degrees. Ih, keren, langsung 20 derajat. Tapi dia taunya passenger. Enggak, tapi nanti versi produksi untuk Indonesia tidak akan begini. Ini agak terbalik. Ngomongnya di sini main dirubah malah passenger side. Oke, bicara ini MBUX ya. MBUX itu layarnya bisa diatur melalui touchscreen, bisa diatur melalui trackpad di setir, dan bisa diatur melalui trackpad di sini. Ini apa ya ngomongnya, bukan trackpad ya, BlackBerry Pad zaman dulu. Kepuasan telinga jangan khawatir karena akan mendapatkan audio Burmeister yang suaranya tidak diragukan lagi, dan ini bisa dicolok Apple CarPlay. Namun colokannya pakai USB-C. Oke, untuk pengguna iPhone yang lama tidak bisa, harus pakai converter dari USB-C ke USB biasa, dan untuk Android harus Android yang USB-C. Terus udahlah, ini agak terlalu, nggak tahu ya, kami sih USB-C itu belum sampai ke masa itu. Apa kami yang ketinggalan zaman atau gimana? Ini menggunakan AC untuk digital dual zone ya, kanan dan kiri bisa temperatur berbeda. Cuma kami merasa ada suara kipas, tapi nggak ada hubungan dengan AC, yaitu ini atau di sebelah sana, nggak tahu deh. Tapi ada suara kipas di sini yang nggak keras, tapi ganggu banget juga enggak, tapi ada. Ini isinya sensor-sensor untuk safety, sensor tolak bala. Mobil ini ada opsi parkir sendiri, tapi sayang sekali kameranya masih belum 360. Ini ya masih belum versi produksi Indonesia juga, jadi gambarnya agak aneh. Tapi kamera belakangnya lumayan lebar, dia bisa dilebarin untuk melihat traffic kanan kiri dan mundur persis ke belakang 90 derajat dan 180 derajat. Nah ini ada sunroof dan moonroof, luar biasa. Bisa dada-dada. Halo. Kok kecil? Halo.
Terus bisa tilting juga tentunya. Bisa diatur lebar tiltingnya loh. Oke, nah apabila siang bolong panas-panas, pastikan kita tutup ini. Nah, cuma ini ada bolong-bolong nih. Nah, bolong-bolong ini kadang matahari itu tembus, terus panas. Kepraktisan pada mobil ini ya Mercedes-Benz sudah oke sekali praktisnya sekarang. Laci pintunya besar, bisa muat satu botol kecil, satu botol besar. Kemudian di sini ada 2 cup holder, botol holder lagi. Terus di sini ada tempat lagi buat naruh handphone, tapi masih belum bisa wireless charging. Ini ada 12 volt power outlet biasa. Bisa tutup jadi rapi. Ini juga luas sekali, sangat amat luas sekali konsolnya. Kemudian lacinya cukup lumayan juga. Kemudian posisi duduknya. Yes, memang karena ini adalah mobil Eropa, duduknya posisinya selalu enak. Yang membuat enak itu biasanya adalah setirnya. Setirnya bisa tilt dan teleskopiknya bisa jauhnya luar biasa, dan yang ini pengaturannya elektrik. Kami heran yang Jepang-Jepang itu kenapa tidak bisa membuat seperti ini. Oke, sekarang kita jalan. Mobil ini rasa nyetirnya itu tipikal rasa nyetir Mercedes-Benz. Rasa setirnya tipikal Mercedes-Benz zaman sekarang. Kemudian bantingannya pun enggak. Bantingannya ini tidak seempuk Mercedes-Benz pada umumnya. Ya mungkin karena ini velg dan bannya seukuran itu, atau memang karena ini mobil yang lebih tinggi, jadi dibuat lebih keras agar lebih stabil. Tapi memang terbukti kestabilannya itu lumayan untuk ukuran mobil setinggi ini. Tenaganya 258 horsepower, naik 13 horsepower dibanding sebelum facelift. Torsinya sama daripada sebelum facelift, yaitu 370 Nm. Larinya 0 ke 100 km per jam hanya diraih dalam 6,3 detik. Yes. Oh, sport mode. Ini RPM tinggi. Ini ada individual yang bisa diatur semau kita, Sport Plus dan Sport dan Comfort dan Eco, banyak sekali. Nah, kalau Sport Plus itu posisinya, nah kalau Sport Plus itu dia akan bermain sampai ke ESP-nya, Electronic Stability Programnya Mercedes-Benz. Kemudian di Sport itu ESP-nya tetap aktif, normal seperti biasa, tapi RPM lebih tinggi dan lain-lain. Comfort itu nyaman, mesinnya maksudnya. Terus Eco itu adalah hemat. Nah, sayang sekali pada mode-mode berkendara mobil ini hanya 3 macam yang ada 3 yang diatur. Nah, ini stabilannya biasa. Nah, kalau di sport mode ini sama aja karena suspensi tidak termasuk bisa diatur sama mode berkendaranya. Jadi hanya drivetrain itu sensitivity pedal gas dan transmisinya. Kemudian setirnya kalau di sport itu pasti ada, rasanya lebih direct karena lebih berat, dan ESP-nya. Kemudian timbul masalah kadang-kadang kalau ngelihat ke belakang sini, sempit. Ya kelihatan ada mobil di belakang gitu. Tapi kalau mobilnya terlalu dekat hanya kelihatan kacanya saja. Tapi nggak apa-apa. Kita ini melaju ke depan, tidak perlu banyak melihat ke belakang. Belakang itu masa lalu. Kami heran mobil Mercedes zaman sekarang ini banyak fitur-fitur safety, macam seperti blind spot assist dan fitur-fitur tolak bala lainnya, tapi agak terlalu sensitif untuk di Indonesia. Kadang kita mundur keluar dari parkiran itu, remnya aktif sekali ngerem dengan sendirinya, walaupun kita sudah sadar bahwa ada kendaraan mendekat. Kurang Indonesia jaraknya. Indonesia itu senang yang tipis-tipis.
Overall, mengenai Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe AMG Line facelift. Walaupun ini adalah sebuah GLC yang dikupekan, tapi gayanya dengan patat seksi dan ban berotot membuat jadi sangar. Namun menurut kami, ini tetap lebih cocok untuk wanita yang nyetir sendiri dan punya suami kaya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton.